Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Selanjutnya saya undang Dr. Ali Sungkar yang akan menyampaikan topiknya mengenai biomarker, yaitu cervical fluids, maternal serum amniotic fluids dari fetal fibronectin, interleukin 6, 8, PAMG, ya, 1, IGFB, BP, dan sebagainya. Silakan, Dr. Ali. Terima kasih Prof. Mose. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat panitia yang telah mengundang saya untuk ada di acara ini. Boleh minta tampilkan slide saya? Ya, saya diminta untuk menyampaikan mengenai marker biokimia untuk persalinan preterm. Tadi Prof. Yusuf sudah menjelaskan, saya ringan menyampaikannya, tapi sekedar mengingatkan saja bahwa definisi ini masih begini. Saya masih tambahkan di sini sekarang sebenarnya semua minta inilah yang namanya early term. Bayangkan kita sudah punya definisi late preterm, early term, di sini ada masih masuk yang early term tadi untuk di 39 minggu kalau kita mau melakukan tindakan. Lalu seberapa besar masalah kita? Ini masalah kita. Masalahnya adalah kita nomor 5. Kalau benar ada 779.000 bayi preterm. Ini besaran masalahnya, ya. Masalah global cuman kita belum mempermasalahkan secara besar. Apa problemnya? Ini problemnya. Ini kalau kita lihat laporan Premier 2016. Ya, Born Too Soon. Dia bilang ada 779.000 dengan catatan kita ada di 15,5% risk atau incidence preterm. Ini. Kemudian kalau benar angkanya ini 15,5% dan totalnya adalah ini 779. Indonesia apa yang dikerjakan? Kita mengerjakan antenatal steroid, iya. Kita dianggap memberikan low dose magnesium sulfat karena ternyata angka preterm yang disebabkan oleh preeklamsi cukup tinggi dan kita memberikan magnesium sulfat, kita pakai 1 gram, itu dianggap low dose, jadi kita dianggap memproteksi negara yang memberikan low dose magnesium sulfat pada preterm. Karena preeklamsi lahirnya juga preterm. Tapi kalau ngelihat angka ini adalah Premier 2019. Ya. Ini 2019 kita angkanya sekarang turun. Ini kalau kita mau laporin ini, nih. Angka tadi 15,5. Saya sendiri sih nggak percaya. Angka kematian kita dibilang cuma 126 per 100.000 kelahiran hidup, ya. Di sini, ya. Jadi totalnya sekarang kita tinggal turun angkanya 10%. Ini angka Premier 2019 dan ini laporan 2019 kita dianggap mengerjakan antenatal steroid, ini kita mengerjakan tokolitik, magnesium sulfat, antibiotik dikasih, tapi untuk vaginal birth belum, ini yang kita belum ngerjain semuanya. Kemudian ini data di Indonesia, ya rata-rata kita masih belum dapetin angka benarnya. Ini sebarannya untuk kematian bayinya, ini adalah angka kita, dianggap kita turun. Sekarang penyebabnya, tadi sudah disampaikan, kalau dia nyebabin kematian neonatal, penyebabnya ada di sini, 45% adalah yang lain. Tapi yang ini, hampir semuanya asfiksi, sepsis, pneumonia, dan diare, itu karena preterm. Jadi dari 1, birth asphyxia, ini ya,
Prematur, low birth weight 31%, infeksi, dan birth asphyxia. Di total 1-3 dialah menyebabkan kematian perinatal. Baru kita cari penyebabnya. Tadi Prof. Yusuf sudah sampaikan semua nih, semua. Infeksi 30%, kehamilan ganda 10%, ketuban pecah 50-40%, eklamsi, antepartum, ini kita lahirin juga EGR, inkompetensia. Tapi fokus ke sini, infeksi dan ketuban pecah. Ini berteman. Mana duluan? Sana duluan atau ketuban pecah duluan atau ketuban pecah duluan baru infeksi. Nah, dari ini barulah risk factor-nya tadi keluar. Salah satu yang konsisten selalu muncul kalau dia preterm, dia akan punya risk 15-30% berulang. Lalu riwayat keguguran, merokok, keputihan, dan infeksi periodontal. Itu 5 yang selalu muncul dengan tadi Prof. Yusuf juga sudah mengungkapkan risk yang lain. Kalau sudah tahu, jalurnya cuma 4 aktivasi yang masih dipercaya, ini loku di ini, aktivasi maternal aksis, inflamasi, infeksi, deciduous hemorrhage, atau ini overdistended dan lain-lain. Nah ini tadi sudah sampaikan, disinilah mulai ascending infeksi sampai nanti ke bayinya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Yusuf, salah satunya infeksi. Kemudian semua jalurnya disampaikan. Respon ibu, respon bayi. Kalau udah kita lihat ini, kita kan mau tahu gimana cara nyegahnya nih ya kalau lebih banyak infeksi. Salah satunya markernya apa? Ada banyak sekali marker. Kita bisa periksa dari saliva, dari cairan vagina, dari serum, nih semua. Dari urin, dari kemudian yang terakhir adalah cairan amnion. Lalu apa aja yang masing-masing mau diperiksa apa? Cairan vagina bisa kita periksa bakterial vaginosis, interleukin, lalu feritrin, kemudian fibronectin, lalu ini HCG dan prolaktin. Banyak banget. Dari amniotic fluid diambil, kita bisa periksa ini markernya, cervix, serum. Di sini ada yang periksa interleukin dan termasuk PIMG1 muncul. Barangnya apa? Kita bisa melihat, sebelum biomarker kita bisa melihat biofisik marker. Biofisik yang konsisten selalu muncul adalah panjang serviks. Panjang serviks yang dikatakan 2,5 cut off-nya. 1. Yang kemudian di bawah yang paling mungkin apa? Ini dari penelitian panjang sebenarnya. Ini udah lama dari Maternal Fetal Medicine Society dia kumpulin. Ada sekitar 3.000-an, tapi yang diperiksa ini adalah asalnya, source-nya, ini yang diperiksa, dari mulai pH, klamidianya, dari mana aja dilihat di sini, dari anamnesa, cairan vagina, ngukur serviks, kemudian dari serum. Tapi kan banyak banget tadi. Apa dong yang mau kita lihat di poli? Tetap gambarannya adalah anamnesa dulu, periksa fisik, ngukur serviks, baru kemudian cari markernya. Tapi dari semua marker yang selalu konsisten muncul waktu itu adalah panjang serviks, lalu fetal fibronectin yang selalu muncul dengan anamnesa ditanya riwayat keputihan, ketuban pecah, persalinan preterm. Ini dia. Lalu kalau ada kontraksi yang belum jelas adalah saliva estriol tidak bisa dibuktikan benar. Lalu kemudian BV iya. Kalau kita bisa menyingkirkan BV di trimester pertama, kita akan menurunkan nantinya di belakangnya. Masalahnya BV yang mana? BV yang di treatment adalah BV yang positif pada pemeriksaan Nugent kriteria. Di populasi kita bisa menyuruh atau bukan menyuruh, kita meminta meriksa with test ataupun lainnya, konfirmasi dengan pemeriksaan Nugent. Positif kita treatment. Tapi marker ini pertanyaannya adalah, kalau saya mau periksa lebih akurat yang mana? Ini adalah, kalau kita lihat sejak tahun 75, sudah ada placental alpha microglobulin 1, lalu 91 dengan fetal fibronectin, 93 baru placenta protein 12 yang disebut IgBP1. Ya, immunoglobulin fetal blood samplingnya diambil. Lalu ini yang mau diambil adalah cari yang paling sensitif.
Ternyata sampai sekarang yang tadinya hanya untuk ngelihat ketuban pecah saja PIMG-1 tadi atau IGBP-1 kalah dengan fetal fibronectin yang lebih dulu mengatakan kalau kita ketemu fetal fibronectin kita bisa memprediksi persalinan preterm sehingga European Guideline keluar memeriksanya ada fetal fibronectin. Yang saya merahin 3 ini adalah yang potensial dianggap marker. Masalahnya dia nggak masuk Indonesia. Di Indonesia barang ini pemeriksaannya masih mahal. Ada beberapa yang akan masuk, mungkin 1 kali pemeriksaan harganya untuk fetal fibronectin sekitar 650, itu belum dijualnya. Kemudian kita meriksa, ya udah periksa aja PIMG-1. Ya, ada yang mau masukin dengan harga, kita bilang kalau di sini akan kita pakai untuk waktu itu ketuban pecah, bisa melihat adalah menilai benar nggak ini ketuban pecah. Tidak cocok karena kalah dengan lakmus. Ini di-adopt untuk fetal fibronectin. European Guideline ngeluarin nih fetal fibronectin, dia bilang kalau pasien datang kurang dari 34, lihat, saya ingin ngambil teman-teman perhatian bahwa dia periksa ukur cervix jadi guideline pada ketuban yang utuh. Dia dibedain antara ketuban pecah dan tidak ketuban pecah. Kalau dia benar ketuban pecah sudah dibuktikan, ujung-ujungnya sama. Antibiotik, tokolitik, pemberian pematangan paru, kirim ke center yang ada layanan NICU-nya. Tapi diagnosis ini adalah kalau tidak ada ketuban pecah, ada kontraksi, kita periksa swab. Kalau positif fetal fibronectinnya ini jawabannya, ya tetap. Tapi kalau negatif, boleh dipulangin, lihat lagi panjang serviksnya, terapi BV-nya, repeat test 7-14 hari untuk kita terusin. Prinsipnya mereka mau prolong tidak untuk marker kalau jelas positif dia treatmentnya sama ujungnya belakangnya. Ini adalah British Guideline di preterm labor. Tapi ini paper terakhir 2017 kalau nggak salah, ya mereka membandingkan antara marker yang tadi saya sebut 3 antara pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif fetal fibronectin menggunakan rapid test, lalu ada IGBP-1 dan PIMG-1 yang ini namanya Actim Partus, Partosure, ini papernya di Renzo yang mengumpulkan, dan kita lihat hasilnya sebenarnya kalau mau lihat lebih baik dengan yang kecil adalah penggunaan IGBP-1 atau PIMG-1. Ini saya menyimpulkan kalau kita ketemu preterm birth, 1, identifikasi faktor resiko. Saya bersyukur tadi Prof. Yusuf sudah sampaikan, ini aja catat. Ada risk factor nggak? Saya melihat apa yang bisa kita kerjakan di sini kalau kita punya biomarker. Nih, periksa aja risk factornya, muncul nggak? Lalu kemudian periksa panjang cervix, mampu kita kerjakan. Cervical length, baru kemudian tanda dan gejala. Tanda dan gejala bisa pasang CTG, bisa kita menilai adanya kontraksi dan lain-lain. Baru kalau kita punya, kita akan ngerjain ini. Mau yang mana yang lebih murah, kalau ada yang masuk sini duluan mungkin kita akan periksa. Dengan risk kita mungkin bisa buat rekomendasi, fetal maternal akan buat kalau udah bisa masuk. Risk ini yang nanti menentukan, tetap di ujungnya menurut saya harus dilakukan di tempat atau center yang mempunyai fasilitas perinatologi mumpuni. Baru ini ringkasan saya untuk pemeriksaan, ya penilaian kalau ancaman persalinan preterm, anamnesa dulu, baru kemudian kita buktikan rekaman CTG atau fetal heart monitoring, periksa fisik, tinggi pudus kalau benar ada kontraksi, di level awal kita bisa singkirkan pemeriksaan ini, darah lengkap untuk menyingkirkan infeksi, termasuk pemeriksaan bakterial vaginosis. Baru ini ya yang diminta, pemeriksaan kultur, baru kalau ada ini kita kerjakan, panjang serviks kita lakukan, periksa dalam diperlukan hanya kalau kita perlu mau melakukan rujukan ataupun lainnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter